Bu Sri sudah ini ya Bu ya, sudah pernah ikut ini kan program Sujo kan Bu? Sudah. Selama ini gimana Bu? Ya, Maksudnya dalam mempraktekkan sudah bisa menjadi dokter bagi diri dan keluarga. ya, betul. Karena gini, Mm-mm. sebetulnya dari sejak bulan Februari itu, saya kan dititipin orang-orang yang isoman di sini, Pak. Oh gitu ya. Karena nggak ada, istilahnya nggak ada pembantu ataupun orang yang berani bertemu langsung atau menangani langsung yang isoman. Itu kan om saya, Mm-mm. 67 tahun dengan kondisi memang masih parah, harus oksigen 24 jam. Jadi kan masih positif gitu kan, pasti itu kan Mm. menularkan kan gitu kan. Nah, Mm-mm. waktu itu juga bingung. Ini saya mau ngapain? Nah, memang karena sudah belajar di Sujo, Mm-mm. itu cuman gini, ada yang untuk meningkatkan imunitas. Ya udah, kalau Mm-mm. yang sekarang itu kan paru-paru, ya udah, saya cuman warnain aja pakai warna hijau. Maksudnya saya mau tonifikasi lah supaya paru-paru Mm-mm. saya sehat. Enggak punya pemikiran yang gimana-gimana, enggak. Nah, Mm-mm. belakangan setelah om saya itu sehat, ganti lagi ada sepupu saya lagi ditaruh di sini. Nah, waktu om saya di sini itu pun karena dia lemes kondisinya, Mm-mm. apa namanya, saya buka kamera deh. Karena Ya. kondisi itu lemas, akhirnya saya gini, tahu ada titik energi kan di Sujo gitu kan. Ya. Kayak tak gambarin ya, saya bilang gitu. Saya Mm-mm. jadi di tangannya dia, di kaki dia saya gambarin untuk energi, kemudian untuk paru-parunya juga saya kasih warna coklat malahan gitu kan. Mau saya Mm-mm. tujuannya seperti itu. Pokok apa yang sempat saya belajar di Sujuk itu pada saat itu kan belum ikut yang internasional, jadi masih yang dari Pak Herisa kan. Ya. Saya terapin aja lah semua. Saya cuma ya sambil berdoa tentunya. Saya nggak mau ketularan loh Tuhan. Pokoknya caranya gimana saya nggak mau ketularan. Dan kebetulan memang saya suka membuat jamu. Jadi Mm-mm. kasih jamu, om saya kasih jamu, saya juga minum jamu gitu loh. Tujuannya semua adalah untuk meningkatkan imunitas. Karena Mm. nggak bisa kita bilang ini tidak ada gitu loh. Nggak Ya. bisa tidak ada. Jangankan corona, flu, influenza aja dari zaman bahala sampai hari ini juga ada, gitu kan. Nah, jadi saya cuma berpikir gimana caranya kita meningkatkan imunitas kita karena imunitas kita kalau tinggi artinya tentara kita itu siap perang. Istilahnya gitu. Kita di dalam tubuh punya tentara yang siap perang, mau yang masuk virus atau kuman mau ini Mm. ada persiapan gitu. Tapi kalau kita tidak tahu menjaga imunitas kita, Mm-mm. maka kerampangan, istirahatnya suka-suka, Mm-mm. imunitas nggak akan terbentuk seperti itu loh. Jadi sujo ini sangat membantu om saya, terutama ya yang memang kondisinya parah banget gitu kan. Mm-mm. Uh, itu tenaganya pulih cepat. Alhamdulillahnya, puji Tuhannya juga semua dokter yang nanganin dia dari 3 rumah sakit kan bilang bahwa karena dia masuk rumah sakit itu di 3 rumah sakit yang berbeda. Rumah Mm. sakit kedua itu dengan kondisi masih parah dipulangin itu. Nah, Mm. terus dia rawat di rumah, dapat 1 minggu, dia muntah-muntah hebat, itu katanya efek samping dari obat COVID-nya. Jadi akhirnya terpaksa saya masukin ke rumah sakit karena kehilangan kesadaran. Nah, tangannya itu di rumah sakit sambil nunggu dapat ruangan kan saya gambarin energi lagi dan itu tidak hilang sampai dia masuk Jumat malam dapat Mm. kamar Mm. sampai sore dia minta dikirimin HP udah sadar. Jadi 3 hari sempat dia di ICU enggak sadar, dokternya bilang kita hanya berdoa minta mujizat aja karena kondisinya memburuk terus. Saya cuma bilang enggak, itu boleh memburuk sampai hari Minggu, saya cuma bilang gitu, habis itu dia akan membaik. Nah, ternyata di hari Rabu waktu dia dapat HP-nya dia, saya kan terus WA dia. Coba deh apa namanya? Selfie saya gitu. Nah, dia bikin selfie dadah-dadah. Ternyata gambaran spidol energi yang saya pasang di telapak tangan kirinya tuh masih ada, Pak. Mm.
Saya bilang, kamu nggak dimandiin ya Om? Saya bilang gitu kan. Hmm. Itu yang membuat dia, kalau saya lihat loh Pak, itu yang membuat dia di ICU itu 3 hari bisa sadar. Terpasang terus kan, 24 jam kali 3 kan. Iya. Pasang terus, dan itu membuat dia sadar, dan ketika dia sadar itu dia bisa duduk. Padahal waktu 1 minggu di rumah saya, mau membangunkan dia untuk duduk makan aja itu setengah mati. Duduk, gitu loh. Bisa duduk, terus akhirnya di hari keempatnya itu dia dipindahin kan Jumat malam, hari Senin malam itu dia udah dipindahin ke ruangan, hari Rabu itu dia memang sudah sadar betul, sudah bisa jalan-jalan, makanya dia minta HP. Saya lihat sampai dia pulang lagi ke rumah saya itu enggak hilang gambaran spidolnya. Terus saya bilang, masih ada gitu ya? Ada kanan kiri kan. Udah sekarang sampai di rumah mandi yang bersih, dia mandi saya gambarin lagi kakinya saya tambahin. Nah, saya bersyukurnya itu dokter bilang kondisi fisiknya dia akan lemah sampai cukup lama. Tapi ternyata di rumah itu hari ketiga di rumah, setelah pulang ya dari rumah sakit yang ketiga itu, hari ketiga di rumah itu yang tadinya dibilang stroke dan segala macam, hari ketiga saya cuma bilang gini, ini ada walker, kamu saya jemurnya di kursi roda, walker, nanti habis jemur kalau kepanasan turun sendiri dari kursi roda jalan, saya bilang gitu. Ternyata dia jalan 5 langkah teriak-teriak Pak. Gemeteran luar biasa, saya juga kaget tuh kok gemeteran sampai benar-benar shaky gitu kan. Terus kursi roda saya dudukkan di kursi roda, saya bilang sampai kayak gini kenapa? Saya pikir wah gulanya, terus saya bikinin teh manis, saya suruh minum, nggak lama hilang. Saya pikir gulanya bisa jadi drop karena dia dikasih obat penurun gula. Saya juga nggak ngerti kenapa orang sakit dikasihin obat penurun gula gitu loh, padahal dia nggak punya kencing manis. Terus karena saya ngurusin obatnya, obat gulanya saya buang. Saya bilang udahlah ini nggak usah saya kasih. Nah sejak saya nggak kasih obat untuk ininya, gulanya itu, nah dia nggak apa-apa Pak, nggak pernah shaking, nggak ini, tambah hari tambah baik. Hari kelima di rumah itu dia udah bisa jalan pulang pergi itu 10 meter. Tambah 15, tambah Pak, akhirnya sudah bisa bersepeda, sudah bisa lari Pak. Itu yang saya bilang Sujo ini bukan sesuatu yang abal-abal gitu ya. Maksudnya kan, wah apaan cuma di warna gitu, mana bisa gitu kan. Tapi saya membuktikan gitu loh. Waktu sepupu saya ini saya juga kasih energi karena dia mulai lemes kan, tidak mencium, enggak rasain, jadi di hidungnya saya suruh gambarin hijau-hijau, di tenggorokannya saya suruh gambarin gitu kan. Nah saya bilang, udahlah gambarin, ini buat apaan? Ya kamu lihat Omu kan cepat sembuh, kamu mau cepat sembuh enggak? Alhamdulillahnya 8 hari itu dia sudah negatif, terus sudah bisa mencium, sudah bisa merasakan lagi gitu loh. Jadi saya cuma bilang dari dia diketahui positif 8 hari dia sudah negatif, hari ke-10 dia sudah bisa kerja. Jadi saya bilang Sujo ini walaupun kelihatannya sepele, cuman pakai warna-warna gitu kan, tapi ternyata efektif Pak. Ibu padahal belum pernah sebelumnya pernah belajar ilmu medis gitu. Oh, kalau background saya memang dari kedokteran. Oh, dari kedokteran. Background saya dari kedokteran, dan saya lebih suka yang tradisional, makanya refleksi, saya belajar mengenai jamu gitu loh. Jadi ketika ada Sujok ini tadinya juga saya pikir ini kok aneh. Pertama kali saya ikut Sujok ini kan di Swana Loka Pak. Oh iya, berarti Ibu kan bisa membedakan ya antara ilmu kedokteran yang pernah Ibu pelajari dengan ilmu sujok gitu. Maksudnya apakah memang masyarakat awam, katakanlah ini di Bapak Ibu yang sekarang hadir itu kan ada yang sama sekali belum tahu, awam, bahkan belum tahu ilmu medis itu. Bisa berarti ya Bu? Bisa. Kalau menurut saya memang betul tadi yang Pak Nur Hadi bilang, kita tuh bisa menjadi dokter bagi diri dokter dalam tanda kutip ya. Karena di Indonesia ini yang saya lihat gini, orang tuh berpikir kalau sakit mesti masuk rumah sakit. Ya.
Karena saya ngalamin apa yang saya terapi sujok di Semarang itu, satu keluarga, bapak, ibu, anak laki-laki dengan menantunya, anak perempuannya itu semuanya positif. Masuk rumah sakit 3 hari bapaknya meninggal, 1 minggu adik laki-lakinya itu meninggal. Dan itu semua sudah dikasih secara medis nih, dikasih yang namanya Gamaras karena memang kondisinya parah. Nah, si iparnya waktu ketemu itu kan masih di rumah. Saya udah energinya segala macam. Tapi karena yaitu pola pikirnya bahwa kalau aku sakit Ke dokter, sakit. rumah sakit, betul. Nah, saya sampai bilang, kamu enggak perlu masuk rumah sakit. Omku tuh lebih parah dari kamu. Saya gambarin begini loh. Sampai saya bikinin gambar, saya taruh di kamarnya dia, sampai orang yang ngajakin saya ke situ bilang gini, kok berani ya masuk, udah tahu jelas-jelas itu COVID loh, katanya gitu. Saya bilang, terus kamu mau ngapain? Udah kamu cepat saya kesini, saya gituin kan. Jadi ya udah, saya ajarin, terus saya bikinin jamunya juga, kalau mau kamu minum, kalau nggak mau ya terah, saya bilang begitu. Tapi karena di otaknya sudah, aku kalau kayak gini ini harus ke rumah sakit gitu. Pada saat itu tinggal tuh Pak. Nah, bukan ke rumah sakit nggak dikasih tahu ketika suaminya meninggal. Karena itu. Tapi yang anak perempuannya, kakaknya dari yang anak laki-laki itu kan di rumah. Saya suruh gambarin, nurut. Kan dia yang masih bisa bergerak kayak OTG gitu kan. Dia masih bantuin ke sana sini. Nah, itu dia nurut. Ya, alhamdulillahnya sekarang dia sudah negatif gitu loh. Tapi ibunya masih di rumah sakit, iparnya masih di rumah sakit. Itu. Jadi memang cuman bilang, kamu mau nolong orang tuamu, mau nolong iparmu, mau nolong keponakanmu yang kecil. Keponakannya yang kecil itu saya suruh gambarin tangannya. Dia bilang, buat apa tante, katanya. Biar kamu tidak tertular. Saya suruh gambarin sendiri, itu anak kecil umur 7 tahun. Saya cuma bilang, nanti kalau kamu mandi, agak hilang, kamu langsung tebelin lagi. Saya cuma bilang begitu kan. Kadang-kadang saya soalnya kasih kemarin spidolnya spidol yang permanen, Pak. Oh, jadi nggak ini ya, apa namanya, hilangnya susah gitu ya? Saya bilang kalau ini hilang, kabur, kamu langsung warnain lagi, seperti itu. Jadi supaya apa ya, kita ini kan nggak tahu Pak, kondisi saat ini mau bilang orang disengaja atau tidak disengaja, kondisi saat ini yang ada adalah yang kita perlukan, kita itu menjaga diri kita dan keluarga kita. Mau di PPKM kayak mau diapain, percuma kalau imunitas kita rendah. Betul. Ya. Itu loh. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Pak, supaya kalau ada teman-teman yang baru pertama kali mungkin ikut ini gitu kan, benar apa enggak, saya cuma bisa bilang ini benar, saya sudah membuktikan. Adik saya ini kan kebetulan 2 minggu yang lalu, persis 2 minggu yang lalu itu adik saya di Bekasi, suaminya dan anaknya yang paling kecil positif, suaminya sampai masuk ICU, alhamdulillah di malam sudah pulang. Terus adik saya yang di Semarang juga positif, saya suruh kasih ini enggak mau, 12 hari dia sudah dites itu pertamanya negatif, udahan. Dia pulang kerja lemes sampai hari ini. Saya tadi ngomong sama ibu saya, udahlah suruh pasangin ini. Orang udah dikasih tahu enggak mau. Kasih tahu, kalau dia enggak nurut, makin memburuk, itu dia sendiri yang membuat. Sudah ada jalannya tapi enggak mau melalui. Saya cuma bilang begitu. Enggak perlu pakai obat, tidak ada efek sampingnya. Begitu mudah gitu kan. Kenapa kok enggak dicoba? Kenapa kalau disuruh minum obat yang pahit, disuruh ini itu mau? Saya cuma ngomong begitu. Terus akhirnya tadi sore ibu saya bilang, ya udah mau dikeluarin tangannya. Saya cuma bilang kalau dia mau menikmati lemes-lemes ya silahkan aja nikmat. Tapi buat saya lemes itu tidak enak. Saya bilang begitu. Saya terus terang yang saat sekarang ini lagi saya pikirkan, saya mau tes antibodi karena saya ketemu banyak sekali orang yang OTG. Jadi walaupun saya juga sudah menjaga diri dan tidak ada gejala, tapi pingin juga tahu gitu loh Pak. Iya. Tapi karena di Kudus masih PPKM, jadi ya
duduk manis di rumah dulu nih. Iya. Makasih banyak nih ceritanya, Bu.